Halo semuanya, jumpa lagi di program BPN, Bincang Pajak Nasional. Kali ini kita sudah yang keempat kali teman-teman ya, sudah keempat kali, luar biasa. Bersama para ahli, para trainer yang profesional, yang senantiasa sudah sangat murah hati loh ya teman-teman, untuk datang dan berbagi ilmu dan informasi kepada Anda semua teman-teman, secara gratis loh ini semua. Luar biasa ya, terima kasih kepada para trainer yang masih mau hadir terus di sini. Dan seperti biasa teman-teman, kami ya perlu disclaimer dahulu bahwa semua yang kami sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi kami 100% gitu guys ya. Ini semua bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Jadi mohon koreksi kalau ada yang salah gitu teman-teman. Nah, walaupun beberapa dari kami ini adalah trainer profesional, bahkan seorang konsultan pajak yang profesional gitu ya, tetapi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak, teman-teman. Nah, teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu. Karena masing-masing kita kan punya kasus-kasus yang berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, mohon teman-teman konsultasikan langsung dengan konsultan pajak Anda atau ke AR Anda masing-masing apabila ada pertanyaan yang lebih spesifik dan teknis lagi tentang masalah Anda, gitu. Nah, beberapa trainer di sini, termasuk saya, kami akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram, teman-teman. Di live Instagram kami masing-masing ya. Jadi teman-teman silakan follow mereka di Instagram mereka masing-masing. Bagi teman-teman yang mau diskusi khusus dengan kami, para trainer di sini, bisa menghubungi di lembagabantuanpajak.com ya, www.lembagabantuanpajak.com. Tempat kami memberikan solusi, membantu teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda dengan biaya jauh lebih murah, bahkan gratis gitu. Dan ingat teman-teman, di bulan Oktober ya kita akan buka kelas baru program KPP ya, program konsultan pajak pinter ya guys, kita numpang promosi ya. Ini sebuah program untuk melatih teman-teman menjadi miliarder konsultan pajak dan akunting ya, dengan program pelatihan intensif selama 3 bulan. Nah, bagi teman-teman yang mau silakan masuk ke website www.programkpp.com ya, www.programkpp.com dan daftarkan diri Anda segera, guys. Oke, kita akan mulai BPN teman-teman. Seru nih hari ini. Saya akan memulai untuk hari ini membahas mengenai kenapa banyak berita nih ya, berita-berita di DTC, berita di bahkan di Detik, Kompas dan sebagainya gitu ya. Banyak berita orang tuh dipenjara dan harta disita DJP gitu. Saya rasa hampir 2 hari sekali ya ada berita mengenai itu ya. Ada orang harta disita lah, rukonya disita lah, rumahnya diambil lah, ada mobil yang dijual tuh, mobil yang dilelang oleh DJP. Itu hari ini ada lagi tuh berita mengenai itu ya. Mobil dilelang, ada orang dipenjara, diserahkan ke kejaksaan, kemudian dipidana gitu. Berita-berita ini tuh cukup rutin belakangan ini teman-teman, terutama pas KPPS ya. Cukup rutin beritanya mengenai ini. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa? Kita nggak tahu kenapa ya. Nah, tetapi saya bisa kasih advice buat teman-teman ya, buat yang mengalami mendengar berita mengenai ini ya, buat teman-teman yang mendengar atau membaca berita mengenai ini, ada beberapa langkah. Langkah pertama, ketika kita mendengar berita mengenai hal ini adalah tetaplah tenang teman-teman ya, tetaplah tenang dalam segala situasi, termasuk dalam ketika kita membaca berita-berita mengenai ini gitu. Tetaplah tenang, itu kunci dari kesuksesan Anda ya. Tetaplah tenang dalam semua situasi. Ketika lu membaca berita-berita seperti ini, kan baru judulnya doang kan, baru judulnya ya udah mengagetkan, tetapi tetaplah tenang teman-teman ya. Langkah kedua adalah kita harus analisa teman-teman. Analisa dahulu, ini kasusnya apa nih? Mengenai apa nih gitu, apa yang terjadi gitu. Jangan mudah teman-teman langsung ketakutan, langsung merasa gundah gulisa gitu ya gara-gara clickbait. Ini kan berita pasti clickbait dong. Zaman sekarang semua berita tuh clickbait ya. Jadi teman-teman perlu baca, pahami dulu teman-teman, kasus ini apa gitu. Kita baca beritanya, satu kalimat demi satu kalimat kita baca, kita pahami, jangan cuma dengar berita judul beritanya doang gitu teman-teman ya. Nah, langkah ketiga setelah Anda membaca, Anda betul-betul harus pahami ya. Teman-teman perlu paham gitu bahwa kasusnya Anda belum tentu gitu loh, belum tentu atau bahkan masih jauh dari kejadian seperti ini gitu loh. Bahkan boleh dibilang Anda juga tidak akan mengalami hal seperti ini gitu. Jadi teman-teman mesti paham itu. Nah, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Di negara kita, di Indonesia, bahkan di hampir semua negara di dunia ini ya, prinsip hukum kita, termasuk hukum perpajakan kita, itu memiliki satu prinsip utama, yaitu ultimum remedium, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu ultimum remedium, ini istilah dalam hukum ya. Artinya adalah bahwa
penegakan hukum yang lebih keras atau upaya kekerasan, baik itu berupa penyitaan harta ataupun berupa tindakan pidana, adalah upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Itu teman-teman ya, itu upaya terakhir. Artinya gimana? Artinya kalau Anda kena masalah pajak, sepanjang lu masih kooperatif nih, sepanjang lu masih berniat baik menyelesaikan masalah ini dengan berbagai upaya yang lu punya gitu ya, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi yang namanya upaya paksa lah atau upaya pidana. Itu tidak akan terjadi, teman-teman ya. Kenapa? Karena ultimum remedium itu prinsip utama dalam hukum Indonesia maupun hukum perpajakannya gitu. Nah, kebanyakan atau boleh dibilang bahkan semua ya, kasus-kasus mereka itu yang kena pidana dan harta disita itu, yang bahkan dipenjara dan ada yang diambil hartanya gitu ya, itu kebanyakan adalah salah satu dari 3 kejadian ini, teman-teman ya. Salah satu dari 3 kemungkinan ini. Kemungkinan pertama, mereka itu ya adalah orang-orang yang menerbitkan faktur pajak fiktif, teman-teman. Coba deh lu baca aturannya ya, lu baca ini, berita-beritanya ya, teman-teman. Mereka itu membuka faktur pajak fiktif. Nah, sekarang kenapa ini jadi pidana? Ini filosofinya, teman-teman. Dia menerbitkan sebuah faktur pajak. Oke, di dalam faktur pajak itu kan ada DPP, ada PPN. Oke, orang sudah bayar nih, customer-nya sudah bayar DPP plus PPN-nya. Sudah dibayar nih. Oke, PPN ini dia ambil uangnya, dia sudah terima, sudah dibayar, tetapi dia tidak bayarkan ke negara, teman-teman. Dia sudah terima PPN, PPN itu kan haknya negara ya, PPN bukan hak kita loh ya. PPN adalah haknya negara. Dia sudah ambil, dia sudah terima pembayaran, dia tidak setor ke negara. Itu satu hal, satu masalah. Yang kedua, PPN ini sudah dikreditkan oleh penerima faktur pajaknya. Gitu, teman-teman. Ya, ada 2 kesalahan. Kesalahan pertama, PPN si penjual dia tidak bayarkan. Kesalahan kedua, PPN-nya dikreditkan oleh si si penerima PPN-nya. Negara rugi 2 kali, teman-teman. Gitu. Satu kali lagi nih, si orang ini yang menerbitkan faktur pajak ini, dia kan juga menerima PPN masukan dong dari orang lain dong. PPN masukan dari orang lain ini dia kreditkan, kan cilaka. Jadi negara rugi 3 kali, teman-teman. Negara rugi 3 kali nih. PPN keluaran dia tidak kreditkan, tidak bayar, PPN masukannya dia mengkreditkan, sedangkan PPN yang dia jual ini tetap dikreditkan oleh si pembeli, si customer-nya. Nah, ini adalah tindakan bangsat ya, tindakan mafia, teman-teman. Ini kurang ajar gitu. Ini betul-betul kurang ajar sekali orang seperti ini gitu. Nah, hal seperti inilah yang umumnya terkena masalah pidana gitu, teman-teman. Bahkan boleh dibilang 99% ya kasus pidana itu adalah gara-gara hal seperti ini, teman-teman. Menerbitkan faktur pajak fiktif. Dan teman-teman mungkin berpikir memang masih ada yang begitu. Masih banyak, teman-teman. Sampai sekarang masih banyak ya. Jadi kalau lu bukan penerbit faktur pajak fiktif, maka lu boleh yakin sekali bahwa lu tidak akan pernah mengalami masalah pidana, teman-teman. Percaya sama saya. Gitu. Yang kedua, masalah masalah kedua yang sering terjadi kenapa orang sampai kena masalah seberat itu, dipidana dan disita hartanya, adalah begini. Seorang direksi, dia mengambil uang dari perusahaan, ya. Uang ini bukan gaji ataupun dividen gitu ya, tetapi dia tahu nih si PT ini sedang bermasalah dengan pajak. Mungkin dia tahu PT sedang bermasalah dengan pajak, maka semua uang di PT itu dia ambil sama dia, ditarik sama dia. Dia amankan, dia sembunyikan aset PT itu untuk kepentingan pribadi dia. Nah, ini kurang ajar, nggak boleh, teman-teman. Ya. Nah, dalam kasus seperti ini juga akan bisa terjadi masalah pidana ataupun masalah penyitaan aset gitu. Karena itu barang miliknya PT yang seharusnya bisa dipakai buat bayar pajak, tetapi diambil, diamankan, dia taruh di rumah, itu nggak boleh. Oke, nah ini tindakan pidana, teman-teman, yang menggelapkan istilahnya ya, gitu. Yang ketiga masalahnya di mana? Ada orang-orang yang kena masalah pajak nih ya, mungkin dia orang pribadi, mungkin dia badan gitu ya. Tetapi orang ini sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun gitu ya, sudah dilakukan segala upaya mediasi, upaya negosiasi, upaya yang sangat halus gitu ya. Tapi orang yang masih ngeyel gitu loh. Di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, di email apalagi nggak dibaca gitu loh. Nah, orang-orang seperti ini ya wajar lah ya kalau hartanya itu kemudian sampai disita gitu loh, teman-teman. Bayangkan kalau lu memberikan uang kepada orang lain, berhutang gitu ya, memberikan hutang kepada orang, terus orang itu di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, ya lu sita lah asetnya, kan gitu. Gitu. Sama seperti itu negara, teman-teman. Itu negara juga setelah dia mengupayakan segala upaya yang halus ini, ultimum remedium, maka setelah tahun kesekian, ya terpaksa lah kita sita lah barangnya, harta dia, gitu. Itu, teman-teman ya. Jadi itu adalah hal-hal yang extraordinary
yang kemungkinan besar tidak Anda lakukan gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir kalau Anda ini sampai akan terkena masalah pidana atau sampai disita aset-asetnya, lu nggak usah khawatir. Uh, Apalagi kalau sudah ikut PPS ya, apalagi teman-teman sudah ikut PPS, wah itu masih jauh lah, masih jauh banget dari potensi masalah-masalah seperti itu guys, ya bahkan nggak akan terjadi gitu ya. Jadi teman-teman ingat aja istilah ini ya, ultimum remedium. Penegakan hukum paksa atau pidana adalah upaya yang terakhir gitu. Selagi Anda masih berniat baik untuk menyelesaikan semua masalah ini dengan cara yang baik gitu ya, maka tidak akan terjadi upaya paksa, penyitaan aset, apalagi urusan pidana itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mengalami nih diperlakukan tidak adil oleh seorang oknum lah, kita anggap oknum petugas pajak gitu ya, lu nggak usah khawatir guys, lu nggak usah khawatir. Hal itu terjadi karena si oknum tersebut merasa lu nih bodoh gitu loh. Oknum itu merasa lu bodoh, makanya lu gampang digertak, gampang diancam, gampang diintimidasi gitu loh. Karena dia merasa lu nggak ngerti pajak kan. Nah, caranya gampang. Solusinya adalah lu pelajari aturannya teman-teman. Anda pelajari aturannya, Anda tanya ke petugas pajaknya. Kalau lu nggak ngerti ya, Pak, Bapak ngomong itu dasar aturannya mana? Undang-undangnya apa? PMK-nya mana? Pak, saya mau baca. Suruh dia printkan undang-undangnya. Suruh dia stabilo, jangan cuma print doang ya. Suruh dia stabilo. Pasal mana yang mau dikenain ke saya? Gitu loh. Supaya kita sama-sama bisa teredukasi nih Pak. Gitu lo ngomong gitu ke petugas pajak ini gitu. Maka sama-sama bisa teredukasi. Siapa tahu dia yang benar, lu yang salah kan bisa terjadi. Gitu teman-teman. Jadi intinya adalah kembali ke aturan. Kalau kita sama-sama ngerti aturan, tidak akan terjadi dispute yang aneh-aneh seperti yang kita dengar di berita-berita itu teman-teman. Nah, tapi seaneh kalau mentok nih, kalau lu mengalami ketemu seorang oknum yang betul-betul mentok, nggak bisa diajak ngobrol dan terlalu memaksa gitu ya, silakan Anda bisa hubungi para trainer di sini teman-teman ya, para trainer di sini kami siap membantu Anda menyelesaikan permasalahan pajak Anda ya guys, gitu. Oke teman-teman, itu aja dari saya ya mengenai yang pertama itu. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan di raise hand. Oh iya, silakan Pak Dimas. Ya kok, selamat malam. Halo Pak Dimas. Kok mau nanya kok. Terdengar kok? Ya Pak. Ya Pak, gimana Pak Dimas? Halo? Ya, ya. Halo, halo. Dengar Pak, jelas, Ya. jelas. Oh, ini soalnya kayaknya IndiHome-nya agak error ini. Oke. Kok nanya kok. Ya, sampai di tahap mana ketika misalnya nih seseorang lagi diperiksa pajak ya kok ya. Entah itu dia di pemeriksaan SP2DK udah, terus pemeriksaan ya, pemeriksaan kemudian lanjut nih di puter ya, ketika pemeriksaan. Apakah ada kondisi tertentu di mana wajib pajak ini tidak boleh didampingi oleh konsultan resmi kok? Oke. Uh, Jadi setahu saya ya Pak Dimas ya, setahu saya Pak Dimas dan teman-teman, konsultan pajak adalah profesi yang sangat dihormati ya. Profesi konsultan pajak selalu boleh mendampingi seorang wajib pajak. Setahu saya seperti itu sih. Kalau setahu saya ada oknum ya, ada oknum tugas pajak yang melarang atau mengusir konsultan pajaknya, kita boleh tanyain dia undang-undangnya apa yang Bapak pakai gitu loh. Emang ada undang-undang yang tidak memperbolehkan kita didampingi oleh konsultan pajak gitu loh. Sedangkan dalam kasus hukum itu malah kebalik. Kasus hukum itu, hukum pidana tidak boleh tidak ada pengacara. Kalau hukum pidana tidak ada pengacara, maka dia batal demi hukum. Gitu. Makanya kayak kemarin nih kasusnya Ferdi Sambo gitu. Si Baradae harus didampingi oleh seorang pengacara, bahkan negara menyediakan pengacara untuk dia. Kalau tidak ada pengacara, maka kasusnya batal demi hukum. Nah, dalam perpajakan tidak ada kewajiban Saya seperti itu. soalnya ngalami kok. Ya. Saya dapat cerita malam Senin kemarin, teman cerita nih, dia itu kondisinya ini kok, PKP, terus kewajiban perpajakan ini diserahkan ke adminnya kan, diserahkan ke adminnya 2017, 2018. Nah ternyata selama ini uangnya nggak pernah dibayarkan ke negara itu kan, PPN-nya. Hampir pokok pajaknya pokok PPN-nya hampir 900 juta. Nah terus ada konfirmasi segala macam by surat gitu kan, itu kemudian dibawa semua sama adminnya, jadi tidak disampaikan full ke ownernya ya. Nah sampai satu saat 2019 bulan Mei itu kantornya didatangi orang pajak, pemeriksa itu didatangi, terus ya udah akhirnya kasus waktu itu akhirnya terus beranjak ke COVID ya.
Nah, terakhir kemarin posnya udah tuker, tapi kemudian ketika dia datang dengan admin yang lain ya, admin yang satu kan memang dia ngemplang, jadi uangnya itu dikemplang sama adminnya hampir 900 juta. Terus dia kooperatif karena ternyata dia baru tahu, si owner-nya baru tahu kalau ada masalah seperti ini. Terus udah sampai kanwil ya, nggak KPP lagi, di kanwil, itu yang dia tidak boleh didampingi nih sama konsultan pajak resmi pun dia nggak boleh dampingi, dia hanya dia dan adminnya yang bukan ngemplang ya. Nah, ditunggu sampai akhir bulan kemarin kalau, tidak dibayar pokoknya maka akan ada kenaikan 300% karena kalau definisi bisa kena 300% itu sudah disebut sebagai pengemplang pajak gitu. Tapi case-nya adalah dia tidak boleh didampingi, itu yang kemudian saya jadi, "Loh kok aneh?" Gitu. Itu sih Mas ceritanya. Oke, ya ini memang kadang-kadang ada oknum ya, kita boleh bilang oknum petugas pajak yang seperti itu ya. Gampang sih gampang, kita tanya aja, "Pak, aturannya mana? PMK apa atau undang-undang mana yang mengatakan Bapak penyidik ini boleh untuk menolak saya sebagai konsultan pajak? Saya resmi loh, saya bawa surat kuasa, ada PMK-nya surat kuasa kan?" Gitu. Nah, kita tanya-tanya balik. Jadi, kalau Bapak punya aturannya, kasih ke saya baca, dan memang betul, saya pulang. Tapi kalau nggak ada aturannya, saya berikan surat kuasa loh. Ini surat kuasa, ini ada tanda tangannya, ini sah secara hukum. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau memang sudah terlanjur begitu, kalau ini mau diperpanjang, ya udah laporin aja Pak. Laporin aja ke ini, ke pengaduan@pajak.go.id. Laporin ke situ. Jelaskan kronologisnya, kenapa bisa begitu, ceritanya apa yang terjadi, apa aja yang diceritakan waktu itu, kenapa sampai begitu. Nah, nanti biar kita minta kantor pusat DJP yang menengahi, yang memberikan solusi bagi kita, gitu. Tapi saya yakin sekali tidak mungkin ada aturan yang mengatakan orang tidak boleh dikuasakan. Itu akan jadi lucu sekali negara ini. Gitu sih, Pak. Oke kok, terima kasih kok. Oke, baik. Terima kasih Pak Dimas. Ini pengalaman yang luar biasa ya buat teman-teman. Nggak usah khawatir teman-temannya, kuasa itu tetap boleh ya. Akan lucu sekali kalau seorang kuasa malah nggak boleh memberikan kuasa, nggak boleh mendampingi, itu akan jadi lucu sekali. Oke. Oke, baik teman-teman, kita lanjut untuk BPN-nya. Untuk yang kedua nih, untuk yang kedua saya sudah mengundang juga, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan Ibu Liana Ridwan. Halo Bu Liana, apa kabar Bu? Ya, selamat malam. Oke, luar biasa Bu Liana, sudah malam-malam tetapi terus hadir bersama kita nih ya. Oke. Nah, hari ini saya mau tanya dengan Bu Liana nih mengenai bagaimana perlakuan aset yang nilai bukunya sudah habis. Nah, ini pasti teman-teman banyak mengalami hal ini ya. Aset nilai buku sudah habis, tapi gimana nih? Mau dijual kah? Mau dibakar kah? Mau dibuang kah? Mau diapain? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini bagi teman-teman yang pelaku bisnis ya. Baik, silakan Bu Liana, bagaimana informasinya? Ya, saya izin untuk share screen. Siap Bu, silakan Bu. Ya. Oke, siap Bu. Ya. Bagaimana perlakuan aset yang nilai bukunya sudah habis? Tentu ini banyak sekali ya pertanyaan, dan banyak juga yang saya alami juga selama bekerja untuk membenahi aset-aset yang sudah habis nilai bukunya. Nah, menghapus aset dari daftar aktiva tetap. Dari sisi accounting tidak sulit untuk menghapus aset dari daftar aktiva tetap. Namun dari sisi perpajakan tidak semudah yang dilakukan secara pembukuan atau accounting. Hapus aktiva tetap dari list aktiva dengan cara debit akumulasi penyusutan, kreditkan aktiva tetap. Ini kalau dari sisi pembukuan. Apa saja yang biasanya dilakukan pada aset yang nilainya sudah nol? Actionnya misalnya dibuang. Nah, secara accounting harus dibuat jurnal penghapusan aset dengan di jurnal akumulasi penyusutan pada aset. Secara pajak dihapus dari daftar aset di SPT. Nah, secara legalnya harus dibuatkan berita acara pemusnahan aset ditandatangani oleh direksi, accounting finance, dan security. Kemudian di backup lagi dengan dokumen
foto barang sebelum dimusnahkan dan proses pemusnahannya. Untuk barang yang dijual, di jurnal penjualan aset, kemudian diakui laba atas penjualan asetnya. Dari sisi pajak, pajak atas laba penjualan aset, other income harus diakui. Kemudian dari legalnya harus ada berita acara pelepasan aset, invoice, surat jalan, kwitansi. Kalau misalnya untuk trade-in, itu sama, harus buat jurnal untuk trade-in itu jurnal trade-in aset, terus kemudian hapus aset lama dan berita acara pelepasan aset. Nah, kemudian untuk yang untuk dari sisi pencatatan accounting-nya, untuk book value-nya yang 0 itu kalau masih dipakai, masih berfungsi baik, digunakan untuk operasional, umumnya biasanya kendaraan yang nilai bukunya 0 tetapi sebenarnya masih berfungsi dengan baik. Nah, ini tetap dibuat di list aset. Kalau untuk yang dijual book value 0, nilai asetnya misal 100 dijual dengan harga 10 excluding PPN, maka harus di jurnal juga. Pertama-tama dihilangkan dulu dari daftar aktiva, yaitu dengan akumulasi penyusutan kreditnya mesin. Kemudian di jurnal uang yang diterima, kredit PPN, dan dibukukan laba atas penjualan asetnya. Nah, kalau kondisi rusak atau dimusnahkan, berita acara pemusnahan aset ditandatangan direksi, accounting, dan saksi, biasanya security, foto pemusnahan aset untuk lampiran berita acara. Nah, trade-in itu didebet dari aset barunya, kemudian akumulasi penyusutan, dikreditkan aset lamanya, dan kredit kas atau bank untuk selisih antara aset baru dan aset lamanya. Tapi ada juga metode memindahkan aset yang book value-nya sudah 0. Biasanya kan makin lama perusahaan itu daftar asetnya semakin panjang yang book value-nya sudah 0. Ada metode juga aktiva yang sudah habis nilai bukunya, tapi masih bermanfaat, yang disebut aset zombie ya biasanya. Aset tersebut dipindahkan dari kelompok aktiva tetap ke aktiva lain-lain. Lazim biasanya dinilai dengan angka 1. Di jurnal sebagai berikut. Misalnya nilai harga mesinnya 10, akumulasi penyusutannya 10, book value sudah 0, maka di jurnal aktiva lain-lainnya 1, akumulasi penyusutan 10, mesin 10, laba penghapusan mesin Rp1. Sehingga dikeluarkan dari daftar asetnya. Dari sisi perpajakan, aset yang sudah habis masa manfaatnya tetap dicantumkan di lampiran ESPT daftar aktiva. Karena dari sisi pajak tidak ada aturan perlakuan aset yang nilainya 0 harus bagaimana. Dari sisi pajak, aset yang dihilangkan, di-delete dari daftar aset, maka akan diasumsikan aset tersebut dijual dan akan menambah penghasilan dan harus bayar pajak atas penghasilan tersebut. Nah, karena tidak ada aturan pajak yang mengaturnya, maka cara lazim yang digunakan adalah secara akuntansi sampai saat ini. Demikian penjelasan tentang aktiva yang nilainya sudah 0 sesuai pemahaman dan pengalaman saya di lapangan. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu rekan-rekan. Salam sukses buat Pajak Smart. Oke, terima kasih Bu Lena. Salam sukses selalu. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan ya. Silakan Pak Rudi. Halo Bu Liana. Ya, malam. Malam Bu. Bu, saya mau tanya, kalau aset yang nilainya sudah 0 ya, kalau nggak salah kemarin saya sempat coba input Bu, nilainya 0 gitu ya, nilai Ya. Sisa awal tahunnya sudah 0 gitu Bu. Ya. Itu keluarnya merah Bu, nggak bisa di save Bu. Ya, harus itu 1. Oh, jadi tetap harus ada nilai 1 gitu ya? 1. Oh gitu. Harus diinput nilainya 1, nggak bisa 0 dia. Baik. Kalau seperti itu berarti harus ikutin cara penjurnalan yang tadi Bu Liana lakukan itu ya berarti Bu? Ya. I see. Oke. Karena sebelumnya kan Bu, kalau pakai ISPT yang dulu kan bisa ya kita input 0 ya. Kalau ISPT yang
masih pakai CSV dulu. Iya. Nah, kalau yang sekarang kan pakai yang e-form, kalau input 0 ya dia nggak bisa terima Ya, gitu, nggak bisa di-save harus gitu ya, Bu, satu. ya. I Dapat nilai see. satu. Ya, Baik, baik. Terima kasih Bu Liana informasinya. ya, sama-sama. Oke, siap. Thank you Pak Rudi. Saya juga ada pertanyaan nih, Bu. Yes. Tadi Ibu bilang aset zombie itu dipindahkan dari aktiva tetap menuju ke aktiva lain-lainnya. Ya. Ini maksudnya apa manfaatnya nih, Bu? Apakah ini maksudnya nanti tidak perlu lagi muncul di daftar aset gitu atau apa? Kenapa dia mesti dipindahkan ke aktiva lain-lainnya? Kan masih sama-sama aktiva ini. Ya, sama-sama aktiva, tapi kalau perlakuan sebagai aset tetap kan harus tetap dimasukkan di list aktiva SPT ya. Kalau aset lain-lain dipindahkan jadi tidak panjang gitu kan, daftar aktivanya kan makin lama makin panjang, tapi nol semua, itu aja sih. Oh, jadi nanti dengan dia muncul di aktiva lain-lain, maka dia tidak perlu lagi dimasukkan di daftar aset di SPT tahunan. Ya, betul. Oke, oke, baik, siap. Oke, terima kasih Bu Liana, luar biasa. Ini Bu Liana sudah menyediakan waktu ya untuk kita semua teman-teman ya. Beliau adalah orang yang sangat sibuk sekali, udah susah-susah bikin PowerPoint, udah kasih informasi yang sangat lengkap untuk kita. Buat teman-teman yang di akunting pasti tadi paham ya mengenai itu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin nggak paham, kalau teman-teman mau langsung berdiskusi langsung dengan Bu Liana, bagaimana caranya nih, Bu? Ya hubungi Pajak Smart aja. Oke, baik. Siap. Silakan teman-teman kalau mau ketemu dengan Bu Liana, silakan hubungi ke Pajak Smart atau mungkin bisa ke lembagabantuanpajak.com. Ya. Oke. Baik, makasih Bu Liana. Ya. Siap. Kita lanjut nih. Yang tadi baru bicara dengan Pak Rudi. Halo Pak Rudi, apa kabar Pak? Halo Pak Wan, baik Pak Wan. Oke, Pak Rudi juga orang yang sangat sibuk ya teman-teman. Beliau seorang profesional yang sangat sibuk, punya banyak klien, tapi berhasil saya undang ke sini untuk memberikan informasi buat kita. Oke. Nah, saya mau tanya nih ke Pak Rudi. Kita akan ngomong-ngomong mengenai YouTube nih Pak ya. Apakah benar nih Pak penghasilan dari YouTube itu katanya sebesar yang ditagihkan kantor pajak tuh Pak? Nah, ini saya kebetulan menangani banyak influencer sih Pak ya, selebgram, youtuber gitu Pak. Jadi saya pernah sekali itu dapat klien yang disuratin Pak. Jadi dirinci itu penghasilan mereka dari YouTube Pak, gitu. Sampai dirincinya itu per bulan, terus tarifnya berapa, pakai dolar, lalu dirupiahkan berapa gitu. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya agak janggal gitu. Karena ternyata cara menghitung viewernya mereka tidak berdasarkan viewer yang terjadi pada bulan itu, Pak. Ternyata. Jadi misalnya sebenarnya video yang terhitung itu adalah video yang sudah dibuat 2 tahun lalu. Otomatis akumulasi dari viewernya sampai sekarang jadinya jutaan gitu. Tapi secara perhitungan viewer per bulannya harusnya tidak boleh diambil di angka akhirnya. Misalnya petugas pajak atau dari Ditjen Pajak mengambil data per 1 September misalnya kayak gitu. Nah, harusnya viewernya harusnya yang itu data viewer September saja. Nah, anehnya yang saya temukan adalah data yang digunakan adalah akumulasi dari 2 tahun lalu sampai tanggal 1 September. Sehingga perkiraan estimasi viewer dikalikan dengan penghasilannya jadinya melonjak tinggi gitu. Nah, ini yang jadi problem kalau saya lihat. Dan juga banyak hal lagi yang sebenarnya perlu dicermati. YouTuber itu kan tidak selamanya langsung mendapatkan penghasilan ya awalnya, karena kan harus mencapai milestone tertentu dulu baru mereka bisa monetize YouTube-nya mereka gitu. Karena yang saya temukan juga ada beberapa YouTuber itu baru mulai ternyata dia kolaborasi dengan YouTuber besar. Jadi langsung viral. Nah, hanya saja subscribernya itu makan belum 1.000 waktu itu. Lalu jam tayangnya juga belum mencapai 4.000 jam. Nah, atas viewernya itu,
langsung ditagihkan oleh kantor pajak gitu. Langsung ditagihkan kantor pajak. Nah, yang bisa dilakukan adalah kita buka data dari YouTube-nya sendiri, dari YouTube account-nya sendiri gitu. Dikasih lihat analitiknya, lalu real money yang benar-benar terjadi itu berapa gitu. Dan kita kita screenshot, kita kasih lihat nol, berapa nol gitu. Karena memang belum belum eligible Pak, belum layak untuk monetize gitu akun YouTube. Jadi saya sering terima banyak pertanyaan mengenai monetizing channel YouTube gitu. Benar gak sih baru bikin YouTube itu kita langsung dapat pendapatan misalnya? Itu enggak, karena ada langkah-langkah yang harus dilewatin. Kedua, kita bisa melakukan pembuktian. Karena paling paling gampang adalah kita kasih lihat saja. Ini loh, kita itu belum eligible untuk monetize gitu. Jadi untuk teman-teman content creator, YouTuber yang mulai mau terjun ke dunia kreator ini, tidak perlu langsung takut kalau viral gitu. Karena belum tentu bisa dapat uang dari viral yang satu video saja gitu. Dan juga sebenarnya asumsi YouTuber itu banyak duitnya juga menurut saya agak keliru Pak Awan ya. Yang saya lihat sebenarnya YouTuber itu YouTuber besar seperti ya saya sebut merek lah ya, seperti Close the Door gitu. Sebenarnya yang besar itu bukan dari viewernya, penghasilan dari AdSense bukan, tapi placement yang ada di medianya dia gitu. Ada marketplace e-commerce yang warna hijau, ada kurir yang warna merah gitu. Terus ada aplikasi investasi yang warna hijau gitu. Sebenarnya itu yang sumber penghasilan yang paling besar gitu. Jadi bukan hanya dari AdSense, karena saya pernah dengar juga monetize rate di Indonesia itu sangat-sangat kecil sebenarnya. Karena kalau dibandingkan dengan negara Jepang misalnya, dengan subscriber 100.000, viewer 100.000, mereka bisa sebulan itu kurang lebih 80.000 US dollar monetize-nya. Kalau di Indonesia bahkan 10%-nya aja nggak nyampe dengan kondisi seperti itu. Jadi saya dibaca surat dari kantor pajak itu menggunakan aplikasi namanya Social Blade. Jadi ada satu aplikasi namanya Social Blade yang digunakan untuk menghitung estimasi penghasilan seorang YouTuber gitu. Ya, kalau saya lihat sih aplikasinya benar, tapi asumsi memasukkan jumlah viewernya yang menurut saya agak keliru gitu. Karena di Social Blade-nya sendiri ada estimasi viewer per hari yang kalau diakumulasikan jadi sebulan, jumlah viewernya adalah dikali 30, lalu dikali dengan rate-nya. Jadi bukan menggunakan asumsi videonya sudah 2 tahun tayang, jumlah viewernya sampai jutaan, lalu langsung dikalikan rate-nya. Tidak seperti itu gitu. Jadi simpang siur informasi seperti ini dan ketakutan inilah yang perlu kita sampaikan ke publik supaya hitungan-hitungan yang ada itu bisa kita counter dengan data-data. Seperti itu Pak Awan. Oke, luar biasa Pak Rudi ya. Anda seorang YouTuber, hubungi langsung Pak Rudi ya. Oke, kita belajar dari Pak Rudi nih ya, ternyata banyak viewer belum tentu banyak duitnya ya. Justru Betul. sangat kecil duitnya guys, bahkan nol ya. Ini fakta teman-teman, saya juga mengalami itu ya. Oke. Dan informasi dari Pak Rudi juga, ternyata DJP memakai Social Blade, ternyata. Betul Pak. Itu salah satu aplikasi yang sangat absurd ketika mau menilai uang teman-teman. Social Blade Iya. itu sangat bermanfaat ketika kita melihat statistik yang lain mengenai subscriber dan sebagainya, tetapi kalau lihat uang jangan dari situ. Salah itu. Betul. Setuju Pak, setuju. Oke, luar biasa Pak Rudi. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya ke Pak Rudi. Oke, belum ada yang bertanya ya. Ini luar biasa ya Pak Rudi.
sudah menangani banyak influencer, banyak artis. Silakan kalau Anda seorang artis masih belum punya konsultan, hubungi Pak Rudi langsung ya. By the Siap, way, siap. Pak Rudi juga seorang trainer di unif.mekairi.com ya teman-teman. unif.mekairi.com itu kan banyak kursus-kursus ya. Salah satu kursus perpajakannya itu trainernya Pak Rudi. Jadi beliau ini memang sudah artis loh teman-teman ya. Bukan hanya kliennya artis, dia juga artis. Nah, silakan Dan teman-teman. dan kursusnya gratis, Pak Awan. Bisa langsung Yes. diakses saja. Benar. Yes, betul. Kursusnya gratis ya. Silakan teman-teman masuk ke unif.mekairi.com untuk belajar pajak, salah satunya dengan trainer Pak Rudi. Oke, berarti Pak Rudi, kalau ada teman-teman nih, teman-teman artis nih mau hubungi Pak Rudi untuk konsultasi atau diskusi itu bagaimana caranya, Pak? Bisa langsung ke lembagabantuanpajak.com. Oke, siap, Pak. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi. Luar Ya, biasa. sama-sama, Pak Awan. Oke, siap. Selanjutnya, kita juga sudah saya undang lagi ke sini seorang yang sangat profesional trainer. Dari minggu lalu juga sudah ada ya teman-teman, mungkin sudah kenal dengan Bapak Dimas. Halo Pak Dimas, apa kabar Pak? Halo kok, selamat malam. Oke. Ini sinyalnya agak kacau ya, mohon maaf. Kalau Pak, siap. Pak Dimas ini hari ini akan kita lanjutkan lagi mengenai KAP dan seputar auditor ya teman-teman, karena beliau ini pengalamannya luar biasa, udah berkecimpung di banyak sekali KAP di Indonesia yang yang paling besar malahan teman-teman. Nah, saya masih ada pertanyaan yang masih kelewat nih kemarin Pak Dimas, boleh saya tanyakan lagi nih Pak? Iya, boleh kok, Nah, silakan. saya masih ada pertanyaan ini waktu itu belum terjawab, bahwa apakah boleh seorang auditor sekaligus juga seorang konsultan pajak nih? Karena ini bisa jadi konflik of interest kan, dia juga seorang konsultan pajak, dia juga seorang auditor, terjadi konflik nih, kan ini dua ini yang berbeda. Nah, terus kalau ini konflik, bagaimana cara mereka mensiasatinya biasanya itu, Pak? Ya, kalau sepengalaman saya boleh kok, tergantung konteks penugasannya ya. Jadi ketika konteks penugasannya KAPA gitu kan dengan klien B gitu kan. KAPA dan klien B ini ada kerjasama, ada perikatan, ada kesepakatan scope of work. Termasuk juga nanti di situ harus di-list nama-nama partner ya, partnernya, manajernya, segala macam. Di situ nanti ada kontrak khusus ya yang menguatkan bahwa audit pada tahun itu pada klien B itu untuk periode pembukuan tahun berapa itu dengan susunan tim ini. Nah, ketika seseorang itu sebagai auditor di situ, misalnya Pak Budi misalnya, Pak Budi itu ditugaskan sebagai auditor karena dia bekerja di KAPA ya. Pak Budi ini dia ternyata memiliki background konsultan pajak. Justru sebenarnya ini malah memperkaya potensi-potensi temuan. Jadi dalam hal ini ketika dia diputuskan menjadi auditor, pengetahuan dia sebagai konsultan pajak itu melengkapi sifatnya. Jadi tidak ada konflik of interest kok menurut saya. Jadi pada dasarnya fine-fine aja Pak ya, nggak ada masalah ya? Ya, nggak ada masalah. Justru malah memperkaya hasanah lah ya. Hasanah daripada pemeriksaan itu sendiri. Justru malah banyak nanti tim yang terbantukan dengan dia memiliki background sebagai seorang konsultan pajak ya. Kan bisa jadi auditor itu dalam konteks perpajakan dia tidak begitu mengerti tentang peraturan dan segala macamnya ya. Termasuk juga apa namanya ya lebih rinci lah ya soal perpajakan ini. Jadi malah jadi tambah advice lagi gitu. Tapi boleh nggak Pak dia jadi auditornya PTA, dia juga konsultan pajak si A, PTA gini, memang boleh gitu? Gimana Pak? Dia Ketika dia jadi auditornya, KPA, dia jadi KAP dia adalah KAP untuk PTA, tapi dia juga seorang konsultan pajak, dia juga jadi konsultan pajak si PTA ini ya, memang boleh? Boleh begitu? Biasanya itu nanti dipisahkan misalnya ada yang KAP yang besar itu dia memiliki divisi pajak ya, dia akan advice-nya minta bukan dari konsultan pajaknya si ini, tapi dari timnya dia sendiri gitu. Kalau seperti PwC lah ya, PwC itu mereka punya divisi legalnya juga, punya jasa untuk itu juga gitu. Jadi mereka misalnya PwC dia akan lebih cenderung untuk meminta pendapatnya dari timnya ini ya satu kantor ya, walaupun beda divisi gitu.
Hmm. Oke, siap Pak. Terus saya masih ada tanya lagi nih Pak, eee, yang Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan ya, apa lika-liku kehidupan auditor itu tidaklah seindah yang dibayangkan. Banyak calon lulusan S1 gitu betul ya, kok. banyak orang calon lulusan S1 yang belum lulus, dia Ya, bermimpi nih mau kerja di Big Four, mau kerja di auditor gitu. Nah, mhm, tapi yang seperti kita tahu mostly itu malah kerja lembur ya, sampai sakit-sakitan, sampai ada yang nggak menikah, nggak punya ya. keluarga dan sebagainya. Nah, Pak Demas sebagai seorang yang berpengalaman, gimana nasihatnya nih Pak buat anak-anak yang baru lulus kuliah nih, atau yang masih belum lulus kuliah? Apakah Bapak menyarankan mereka Ya. untuk terjun ke situ atau, ya udah deh mungkin jalur yang lain gitu atau gimana? Ya sebagai apa ya, sebagai sebuah cita-cita ya itu tetap dijalankan biar merasakan dulu ya, karena apapun itu, walaupun misalnya dalam melakukan perjalanan itu dia sakit ya, tetapi paling enggak pengalaman-pengalaman di kantor yang diinginkan, itu justru akan memperkaya dia secara, mungkin akan menambah skill dia soal accounting ya, dia akan lebih tahu tentang mekanisme bekerja. Apalagi kalau bisa masuk ke Big Four ya, itu lingkungan kerja, sistemasi kerja, kemudian sistemasi komunikasi, maupun flow pekerjaan itu justru, akan mendapatkan banyak insight di sana. Jadi kalau konteksnya mencari pengalaman, sangat bagus. Ya biarkan nanti pada akhirnya itu pilihan hidup ya kok ya, dalam artian kalau memang, eee, dia kurang begitu sreg, selalu ada opsi. Misalnya banyak kasusnya ketika akhirnya, auditor-auditor ini malah dibajak oleh kliennya karena ya termasuk, ini ya, kok ya, yang namanya mutasi ya, mutasi keluar masuknya karyawan di klien ini memang juga, perputarannya tinggi sekali. Kadang, mereka justru malah, buka kesempatan itu kepada mantan auditornya itu, karena auditornya udah tahu seluruh sistem accounting di situ, udah tahu bisnisnya, jadi, malah kecenderungannya akan hijack auditornya, itu banyak kecenderungannya kok, dan banyak yang mau karena memang ketika udah di level, Big Four, mau melompat ke mana lagi karena udah mentok gitu kan, langitnya udah mentok gitu. Jadi paling karena seringkali ngalamin misalnya pulang jam 10, jam 11 malam, jam 12 malam. Begitu tahu kondisi kliennya, oh udah tahu nih ketika ngaudit seringkali juga dapat, "Oh ternyata gaji di sini begini ya. Oh menarik juga bisa pulang jam 6, jam 7," ya rata-rata tertarik pada perjalanannya itu kok. Oh ya udahlah, gua apply di sini aja lah nanti gitu. Banyak yang kasusnya seperti itu, tapi ya ada juga teman-teman saya yang sampai hari ini juga betah kok, maksudnya udah sampai, level associate manager, "Kok lu nggak resign-resign?" Ya gimana, uangnya enak ya gitu kan. Jadi ya ya kembali, kalau di Big Four memang secara konsumsi waktunya akan sama mungkin di KAP yang menengah ataupun KAP kecil ya, kok ya. Load waktunya sama. Kalau, beban pekerjaan sebenarnya juga ya relatif ya, ya itu relatif juga, tetapi, tentang jenjang karir, tentang take home pay, kemudian tentang goodwill nama besar pernah di Big Four itu yang kemudian memang menjual. Jadi kalau memang ini sebagai batu loncatan di Big Four itu sangat oke, bahkan kalau ternyata malah kerasan di situ ya nggak ada masalah juga gitu. Ada dulu partner saya juga suami istri yang putri ini ada di EY, yang suaminya di KPMG. Jadi bayangin ini nanti kalau di rumah mereka ngobrolin apa ya, partner semua gitu kan. Tapi ada juga yang memang ya tetap bisa menikmati hidup juga sih kok. Jadi, memang kalau belum merasakan memang akan tampak mengerikan, tapi kalau ternyata merasakan dan plus dapat kultur pekerjaan yang enak, dapat partner yang enak, dapat associate manager yang enak, itu ya sangat worth it juga kok. Jadi Mhm. ketiga manfaat ini juga didapatkan sekaligus, nama besar KAP masuk, pengetahuan, pengalaman di sana bekerja di kelas KAP internasional juga sangat menyenangkan gitu kan. Kemudian juga puas juga terhadap hasilnya gitu. Karena kerasa kok ketika di Big Four itu take home pay-nya gurih gitu. Itu memang satu penghiburan yang luar biasa ketika gajian ya, Kak, ya. Mhm, Capeknya sebulan kemarin tuh hilang gitu. Beda mhm. mungkin kalau dulu pernah di KAP kecil, aduh rasanya ini kok, rasanya
kok nggak sebanding gitu ya. Tetapi kembali ya, kalau di KAP kecil ataupun KAP menengah, ketika awal-awal 2 tahun atau 3 tahun pertama biasanya udah bisa pegang 80% account di neraca, 80% account di laba rugi udah boleh pegang gitu ya. Beda di KAP Big Four itu mungkin di 2 tahun pertama ya baru pegang beberapa, nggak akan keseluruhan. Kalaupun mungkin dikasih kesempatan pegang 80% account itu yang sifatnya lebih kepada TOC, bikin test of control, kemudian review-review sistem modal internalnya, kemudian ya biasa vouching tracing, kemudian nyusun paperwork. Dia tidak sampai pada tahapan yang kritis atau pengambilan keputusan ya kok ya. Nggak sampai bikin manajemen letter lah, nggak. Jadi tapi secara pengalaman memang ekosistemnya beda, yang didapatkan pengetahuan-pengetahuannya jelas sangat berbeda sekali kok. Gitu kurang lebih kok. Oke, wah luar biasa, luar biasa. Silakan teman-teman kalau ada mau nambahkan, atau Pak Dimas silakan kalau ada sharing atau informasi itu hari ini Pak, tambahan lagi. Tadi nyambung ke Rudy aja sih, itu YouTube dan marketplace itu sama, dulu pernah dapat klien juga sama kok. Jadi si kantor pajak ini berasumsi ya, karena kalau di marketplace itu di produk itu pasti ada terjual sekian ratus ribu gitu kan. Ya marketplace dan untuk YouTube itu masalahnya nggak punya jurnal penutup gitu masalahnya. Iya kan, dia logikanya logika video ya, dia bukan logika foto yang berhenti satu waktu atau kayak akuntansi ada jurnal penutup mulai dari nol lagi, nggak begitu setiap periodenya. Jadi kadang istilahnya kalau di pemeriksaan itu kayak uji petik gitu ya, asumsi ya. Per hari penambahan view-nya sekian, berarti apalagi pakai social blade gitu ya, ya berangkat dari asumsi. Sebenarnya dalam perspektif apa namanya pemeriksaan itu sudah disebut sebagai potensi arus barang atau arus jasa kalau yang terlihat di situ ya. Itu adalah pintu masuk untuk orang pajak ini bisa dapat akses si wajib pajak nyetorin buku rekening sih kok. Nyari mutasinya itu sebagai pintu awal saja melakukan praduga begitu. Ya, itu praduga itu adalah teknik aja, cukup sebagai sebuah teknik ya. Artinya sebagai sebuah teknik itu tidak bisa 100% disalahkan, juga tidak bisa 100% untuk dibenarkan karena wajib pajak memang dari kantor pajak sendiri juga diperbolehkan mencari informasi dari sumber manapun kan sebagai dasar untuk meyakinkan. Nah, ini ketika diberikan dugaan itu sifatnya ya boleh-boleh saja kok menduga kantor pajak, tetapi juga boleh-boleh saja kok wajib pajak untuk memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan yang sangat clear ya. Itu memang fenomenanya juga terjadi di skup ketika punya toko di marketplace kok, dugaan-dugaan itu cuma sebagai langkah awal aja. Nah, begitu arus barang atau arus jasanya udah terlihat di traffic ya, di traffic terjual berapa, view-nya berapa, mereka akan masuk kepada arus uangnya gitu. Dari arus uangnya juga akan dugaan itu akan mengarahkan dia untuk ya sudah dia akan lihat dulu arus dokumennya. Misalnya selama ini SPT masanya dia tertib apa enggak, SPT tahunan dia tertib apa enggak, itu sebagai arus dokumen ya. Nah, terakhir tinggal nanti dia akan melihatnya di arus uangnya gitu. Jadi ketiga arus itu kan dia cocokkan, tapi memang di awal-awal dia akan melakukan atau membuat praduga dulu biar dia ngomong gitu. Kalau nggak pakai praduga ya susah juga mau pakai basa-basi dari mana gitu. Jadi semacam kayak gitu basa-basi aja itu kok sebenarnya. Cuman kalau selama kita memiliki arus dokumen yang kuat ya SPT masa selalu bikin, kemudian SPT tahunan juga bikin, sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Gitu kurang lebih sih kok tambahannya. Oke, mantap, luar biasa, makasih Pak Dimas. Oke, itu jadi orang pajak teman-teman kalau panggil Anda nggak usah khawatir ya, itu hanyalah pintu masuk untuk mengincar isi rekening Anda. Betul Oke, kok. oke, siap. Pak Dimas, kalau ada teman-teman nih yang mau bicara langsung atau diskusi langsung dengan Pak Dimas nih, gimana caranya Pak? Bisa langsung buka adiatma.com atau nanti di lembagabantuanpajak.com kok. Oke, silakan teman-teman bisa langsung ke adiatma.com ya. Adiatma gimana bacanya Ya. Pak? ADHI YATMA Adiatma. Oke, baik, baik, siap. Makasih Pak Dimas untuk sharingnya hari Sama-sama ini nih kok. Pak.
Oke, Oke. luar biasa. Oke, kita sekarang ke trainer yang terakhir nih teman-teman. Saya juga sudah datangin trainer terakhir ini. Beliau ini juga salah satu host di Pajak Smart, teman-teman mungkin sudah kenal dengan Bapak Hendra Prasetyo. Halo Pak Hendra, apa kabar Pak? Halo, apa kabar Pak Wan? Oke, luar biasa Pak Hendra. Jauh-jauh nih sudah hadir buat Iya, kita semua teman-teman. Secara gratis memberikan ilmu buat Anda semua loh ya. Nah, hari ini saya iya. mau bahas dengan Pak Hendra, saya mau tanya tentang mengenai seputar faktur pajak PKP pengecer nih Pak. Nah, ini bagaimana informasi ini Pak? Untuk topik faktur pajak PKP pedagang eceran, ini bagi Anda selaku pengusaha kena pajak atau PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan seperti dari identitas pembeli berupa nama, alamat, atau NIK. Untuk penjualnya, itu tidak perlu mencantumkan nama dan tanda tangan, beserta identitas alamat penjual, dan lain-lain untuk yang di sisi penjual tadi. Contohnya, itu seperti nota bond, kwitansi sederhana, sigi cash, register, atau bisa berupa bentuk apapun dengan bahan dasar adalah kertas. Yang penting disesuaikan dengan perjalanan usaha dari PKP pedagang eceran ini. Lalu, yang dimaksud dengan PKP pedagang eceran, ini adalah pelaku usaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada lawan transaksi, pembeli, atau penerima dengan karakteristik konsumen tingkat akhir. Nah, yang sering menjadi pertanyaan, konsumen tingkat akhir ini seperti apa perlakuannya dan tipikalnya gitu. Jadi konsumen tingkat akhir ini adalah pembeli atau penerima BKP, JKP, yang dalam hal penerimaannya tidak dilakukan barang tersebut atau jasa yang diterima itu dijual kembali, diperdagangkan, atau digunakan untuk menghasilkan. Itu tidak ada lagi gitu. Termasuk yang dilakukan kelanjutannya dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh pembeli tadi. Nah, sekarang PKP pedagang eceran ini wajib menjalankan kewajiban pengenaan pajak secara langsung terhadap konsumen tingkat akhirnya ini karena berkaitan dengan status PKP. Jadi, kewajibannya itu sesuai yang tertuang di dalam pasal 2 dan pasal 26/3 tentang faktur pajak yang telah dikeluarkan ketentuan dan penerapannya oleh pihak DJP atau pemerintah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang kewajiban yang dilakukan oleh PKP pedagang eceran ini dalam hal menjalankan kewajiban perpajakannya. Itu adalah sama, baik itu badan usaha ataupun perorangan dengan skala usaha kecil menengah. Jadi untuk jenis, bentuk, dan tata cara penerbitan atau pembuatan faktur tersebut, semua ini dilaporkan dan diinput di dalam formulir 1111 huruf AB, Romawi 1, B2, penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Nah, sementara ketentuan terhadap faktur pajak yang tidak digunggung, yang tadi itu digunggung, yang tidak digunggung ini bagi PKP pedagang eceran ini
harus dibuat, diterbitkan oleh PKP pedagang eceran ini jika dalam hal bertransaksi atau aktivitas usahanya itu berhubungan dengan badan usaha, instansi pemerintah, lembaga atau aparatur pemerintah, dan orang perorangan yang sudah pastinya itu di luar dari karakteristik konsumen tingkat akhir. Nah, setelah itu kita mengetahui tentang perbedaan antara faktur pajak yang digunggung dan yang tidak digunggung. Ini juga terletak dari bentuk fisik atau bentuk material daripada faktur pajak ini. Seperti yang ada juga tertera di dalam keterangannya di PR 3 2022 di pasal 2 ayat yang ketiga. Jadi faktur pajak yang tidak digunggung itu berbentuk elektronik. Lalu faktur yang digunggung tidak berbentuk elektronik. Selanjutnya, jika ketentuan daripada PKP ini agar tidak salah dalam hal penerapan atau penerbitannya untuk faktur yang saya jelaskan tadi, ini ketentuan faktur itu memiliki dua persyaratan, yaitu formal dan material. Jadi saya akan jelaskan dulu yang persyaratan formalnya. Dalam persyaratan formal, pengisiannya ini harus benar, lengkap, sesuai dengan yang ada di dalam pasal 2 ayat 6, yang berpatokan pemenuhan syarat pengisiannya ada di pasal 5. Jadi ini harus dipahami terlebih dahulu. Persyaratan formalnya dalam hal pengisian itu ada di pasal 2 ayat 6 yang memiliki patokan atau standar pemenuhan persyaratannya itu di dalam pasal 5. Dan yang selanjutnya, selain dari persyaratan formal, ada persyaratan material. Persyaratan materialnya ini dalam hal pemberian keterangan yang sebenarnya. Jadi dalam isian di kolom uraian, PKP ini dapat menginput beberapa keterangan yang dilakukan penyerahan BKP atau JKP-nya terhadap pembeli itu. Jadi yang perlu saya tekankan, yang dimaksud dengan persyaratan formal, selain dari yang saya sebut tadi, mengenai pengisian identitas penerbit dan penerima. Dan untuk persyaratan materialnya, itu terkait dengan keterangan penyerahan BKP atau JKP secara umum yang unsurnya itu sudah masuk di dalam pasal 30 ayat 2. Pasal-pasal yang tadi saya sebutkan, itu saya ambil dari PR 3 itu tadi. Nah, sementara persyaratan formal ini memiliki unsur atau uraian yang harus dipenuhi dalam penerbitan faktur pajak. Persyaratan formalnya nih. Jadi persyaratan formalnya itu harus terdiri dari bagian penerbit faktur pajak yang mana harus termuat nama, alamat, dan NPWP. Sedangkan di bagian penerima atau pembeli BKP, JKP, itu adalah yang pertama, nama, alamat, dan NPWP. Bagi wajib pajak dalam negeri, badannya ini, dan juga termasuk instansi pemerintah. Yang kedua, untuk persyaratan formal, itu adalah nama, alamat, dan NPWP, atau, ini cukup unik karena ada kata ataunya. Dan ataunya ini yang menjadi pilihan adalah NIK bagi subjek pajak dalam negeri, khusus orang pribadi.
Yang selanjutnya, dari 2 persyaratan formal tadi itu, kesimpulan sederhananya yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan pencantuman NIK pembeli dalam faktur pajak apabila pembeli itu tidak memiliki NPWP. Yang kedua, pembeli yang wajib memberikan NIK jika statusnya adalah bukan konsumen tingkat akhir. Itu wajib itu. Yang ketiga, konsumen akhir adalah pembeli yang mengkonsumsi secara langsung barang yang dibeli dan tidak menggunakan barang tersebut untuk kegiatan usaha. Tujuan sederhana yang kedua, dari beberapa dinamika tentang faktur pajak PKP pedagang eceran ini, tujuan sederhananya dari DJP ini agar memiliki dan melihat data pembeli yang menjadi lawan transaksi Anda sebagai wajib pajak PKP pedagang eceran, itu pembelinya siapa saja dari Anda. Gitu. Itu Pak yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Siap Pak Hendra. Terima kasih, luar biasa penjelasannya. Saya mau tanya nih Pak, tadi kan mengenai digunggung itu artinya tidak perlu diketahui siapa customer-nya di faktur pajak kan Pak ya? Karena nggak buka faktur juga anyway ya. Iya, betul. Nah, kalau gitu apakah wajib pajak tetap perlu menerbitkan invoice atau nota resmi yang seperti biasa gitu dan perlu diarsip gitu Pak? Ataukah boleh dibilang invoice nota juga nggak perlu dong kalau gitu, kalau digunggung gitu? Untuk dibuat, ya memang jelas pasti harus dibuat dan juga sedapat mungkin diarsip. Karena apa? Karena nanti dari pendataan itu, pengarsipan itu akan diakumulasikan dalam laporan keuangan atau laporan seperti buku besar atau buku kecil dari kegiatan perdagangan wajib pajak yang bersangkutan. Itu kawan. Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak. Itu informasi yang sangat bermanfaat ya. Baik, terima kasih Pak Hendra udah menyediakan waktu buat kita semua ya. By the way, kalau teman-teman mau diskusi langsung dengan Pak Hendra, bagaimana caranya Pak? Bisa melalui www.lembagabantuanpajak.com. Di situ saya turut andil di sana dengan nomor A2. A2. Oke, baik siap. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama. Oke, sejauh ini buat hari ini cukup 6 saja teman-teman ya. Ini bagi teman-teman yang mau diskusi langsung dengan para trainer, bisa langsung ke www.lembagabantuanpajak.com ya. Di sana ada banyak trainer tersedia, bisa membantu menyelesaikan permasalahan pajak Anda semua. Dan ingat teman-teman, kelas baru program konsultan pajak pintar ya, PKPP akan dimulai di Oktober, segera daftarkan diri Anda yang belum terdaftar. Program KPP adalah pelatihan intensif selama 3 bulan untuk membantu Anda menjadi konsultan pajak yang pintar dengan penghasilan miliaran per tahun gitu. Kelas Oktober adalah kelas terakhir ya guys. Nah, saya tidak akan lagi buka kelas yang 3 bulan lagi karena cukup 2 season saja. Jadi ini kesempatan terakhir buat teman-teman yang mau daftar lagi. Satu kelas hanya terisi 10 orang saja teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman kekurangan atau kehabisan kursi ya. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih banget buat para trainer yang sudah hadir di BPN. Kita akan jumpa lagi di BPN berikutnya minggu depan. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih semua.